Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nubinda Prasanti. Saya mahasiswa S1 Manajemen Universitas Jember. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen risiko yang akan kita bahas mengenai bagaimana cara perusahaan menangani manajemen risikonya dalam pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum kita membahas bagaimana perusahaan itu menangani selama COVID-19 ini, yuk kita simak apa sih itu COVID-19 dan bagaimana cara pemerintah memberikan protokol yang baik untuk masyarakatnya. Rapid test secara massal dengan melibatkan lembaga riset hingga perguruan tinggi. Social distancing dinilai paling ampuh untuk menghambat penyebaran virus corona. PT Pioneer Adhesive Indonesia adalah perusahaan yang akan saya bahas tentang bagaimana manajemen risikonya. Sebelum membahas manajemen risikonya, yuk kita bahas profil dari PT Pioneer Adhesive Indonesia. Sebelumnya, Republik Chemical Industries Inc. adalah perusahaan manufaktur dan distribusi yang dimiliki sepenuhnya oleh orang Filipina. PT Pioneer Adhesive Indonesia memiliki tujuan yaitu sebagai salah satu pemimpin di pasar dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang sangat baik kepada customer serta perangkat industri dan rumah tangga yang andal, silen, waterproofing, pelapis khusus, dan isolasi di berbagai negara terutama di Asia Tenggara. PT Pioneer Adhesive Indonesia ini terkenal dengan merek-merek terkemuka seperti Pioneer Epoxy, Pioneer Megli, Bosch, dan Pioneer Elastose. Slide selanjutnya yaitu sejarah PT Pioneer Adhesive Indonesia. Pada tahun 1958 didirikan oleh John W. Spakowski SR dan Bob Bennett. Pada tahun ini memulai di sebuah pabrik di Aurora Boulevard dengan 30 karyawan. Produk pertama yang keluar yaitu blok garam, tembaga sulfat, serat gelas, senyawa penyerapan, fenolik, lem kayu besi, dan formulasi epoksi pertama. Untuk tahun 1963 lahirlah produk baru yaitu polystyrene diperluas dan pesta termoxen. Pada tahun 1967 Pioneer Epoxy mulai mendapatkan pengakuan di pasar lokal. Pada tahun 1970 PT Pioneer Adhesive mendirikan pabrik baru lagi di Mandaluyong. Produk baru terus-menerus bermunculan seperti epoksi laut pelopor, Pioneer Beton Epoxy, Pioneer Plus 5 Epoxy. PT Pioneer Adhesive memulai jaringan dengan dealer RCI dengan menjangkau Luzon,
Visayas, dan Mindanao. PT Pioneer Adhesive memperkenalkan epoxy regular, grade epoxy, dan white epoxy di akhir tahun 1970-an. Untuk 1998 dan 2015, PT Pioneer Adhesive mendapatkan sertifikat. Dan 2018, PT Pioneer Adhesive merayakan 60 tahunnya dengan lebih dari 500 karyawan dan menjadi bersertifikat ISO 9001-2 2015 dan ISO 14001 untuk tahun 2015. PT Pioneer Adhesive ini sudah tersebar di beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Setiap perusahaan memiliki resiko-resiko yang pernah dihadapi, sehingga perusahaan memiliki manajemen risiko untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan risiko-risiko tersebut, terutama pada pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan risiko-risiko di perusahaan, namun juga menyebabkan risiko-risiko pada negara. Dampaknya sangat besar terhadap perusahaan dan negara, yaitu kerugian dalam perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. Termasuk PT Pioneer Adhesive Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun sebelum adanya pandemi COVID-19, PT Pioneer Adhesive Indonesia juga mengalami risiko-risiko. Contohnya, risiko yang pernah dihadapi oleh PT Pioneer Adhesive Indonesia yaitu pada saat proses pengiriman barang. Risiko inilah yang harus ditangani oleh PT Pioneer Adhesive Indonesia. Pada akhirnya PT Pioneer Adhesive Indonesia membentuk manajemen risiko. Cara penanganan risiko yang sering terjadi pada PT Pioneer Adhesive Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Yang pertama, catat pesanan dari customer. Yang kedua, pakailah rompi atau jaket dan sarung tangan yang telah disediakan agar debu tidak menempel pada baju. Yang ketiga, ambil barang-barang di gudang. Lalu yang keempat, pakailah tangga pada saat ambil barang. Yang kelima, cek kembali barang-barang dengan list yang telah ditulis. Yang keenam, periksa kendaraan sebelum berangkat. Yang ketujuh, ikatlah paket atau kardus jika mengendarai sepeda motor. Yang kedelapan, siap kirim barang ke tempat customer. Protokol penanganan COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah, yang pertama protokol kesehatan, yang kedua protokol komunikasi, yang tiga protokol pengawasan perbatasan, yang keempat protokol area pendidikan, yang kelima protokol area publik dan transportasi. Dari kelima protokol, salah satunya yang dijalankan oleh PT Pioneer Adhesive Indonesia yaitu protokol kesehatan dan protokol komunikasi. Protokol kesehatan yang dijalani oleh PT Pioneer Adhesive Indonesia yaitu yang pertama, karyawan yang keluar masuk kantor harus cuci tangan atau membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, seluruh karyawan wajib memakai masker jika ke kantor. Yang ketiga, setiap ruangan harus disemprot dengan menggunakan disinfektan. Yang keempat, jika karyawan memakai seragam kantor seperti rompi maupun jaket harus dilepas dan disemprotkan dengan disinfektan setelah bekerja. Yang kelima, jika ada karyawan sakit, karyawan tersebut tidak diperbolehkan masuk kerja selama 14 hari, disuruh rumah sakit untuk check out atau mengajukan rapid test. Selain protokol penanganan yang diberikan pemerintah Indonesia, PT Pioneer Adhesive Indonesia juga mengikuti aturan pemerintah Indonesia yaitu bertemu dengan orang berjarak minimal 1,5 meter dan tetap memakai masker. Selama peraturan PSBB yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia,
PT Pioneer Adhesive Indonesia menerapkan bahwa seluruh karyawan melalui work from home, itu bekerjanya jika kepentingan ke kantor harus membuat surat tugas yang harus standby di kantor hanya departemen logistik atau pengiriman. Komunikasi dengan customer harus melalui telemarketing dengan menggunakan by phone atau media sosial seperti WhatsApp. Dan jika ada karyawan yang melanggar, karyawan tersebut akan diberi sanksi lewat lisan. Namun melanggarnya lebih dari 2 kali akan diberikan sanksi lewat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Thank you.